Selamat siang semuanya. Saya ambil video ini di siang hari. Ya kelihatan ya keringatnya. Cuaca di Jawa Tengah, Kota Pekalongan. Salam jumpa teman-teman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirza. Saya konten kreator di bidang pengembangan SDM dan juga seorang pengajar di bidang keuangan. Saya juga seorang coach karir yang biasa memberikan materi tentang pengembangan diri dan pengembangan karir. Pada kesempatan siang ini yang panas ini, saya juga ingin membahas sesuatu yang cukup hangat, nggak panas ya, tapi cukup hangat, yaitu pertempuran antara QRIS dan Mastercard. Pertanyaannya langsung muncul, kenapa QRIS bisa versus Mastercard? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita tahu dulu lah ya, QRIS itu apa, Mastercard. Jadi QRIS atau sistem pembayaran yang sudah kita kenal, yang dimiliki oleh Indonesia dan dikelola oleh pemerintah Indonesia dan digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas, yang menggunakan QR code. Sistem pembayaran ini dikelola oleh Bank Indonesia. Kemudian Mastercard, kenapa dibenturkan dengan Mastercard? Karena memang sedang terjadi tarik-menarik. Jadi Mastercard adalah platform pembayaran yang berupa pinjaman, yaitu dengan bentuk kartu kredit atau kartu debit untuk payment gateway yang dengan sistem non kredit. Terus kenapa mereka bertarung? Kenapa mereka saling ribut? Kita sebagai nasabah, kalau kita punya rekening di bank juga kadang punya kartu Mastercard. Terus ada juga kartu ATM yang non Mastercard. Di situ tertulis GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, ternyata itu salah satu hal yang bisa menjelaskan. Jadi GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, adalah gerbang atau gateway pembayaran nasional yang dikuasai oleh Indonesia melalui Bank Indonesia. Saya pernah mengikuti sosialisasinya di tahun 2019 di kampus. Jadi Gerbang Pembayaran Nasional itu adalah upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan pembayaran, kedaulatan transaksi di Indonesia yang selama ini belum dilakukan dengan baik, bahkan belum dilakukan karena masih menggunakan vendor yang lain dari luar negeri, yaitu Mastercard atau ada lagi Visa. Dalam penjelasannya, Bank Indonesia Perwakilan Tegal menjelaskan waktu itu, jadi upaya pemerintah melalui Bank Indonesia itu memang sudah harus dilakukan karena semakin banyaknya payment gateway yang berasal dari luar negeri, diantaranya Mastercard. Waktu itu baru muncul adanya payment gateway dari Alibaba yang bernama Alipay. Kemudian muncul lagi dari Apple, namanya Apple Pay. Menurut penjelasan beliau pula, kalau itu dibiarkan maka Indonesia tidak punya data transaksi masyarakat Indonesia dan tidak punya arus transaksi yang bisa diketahui dan juga bisa dikelola, karena langsung ke luar negeri. Payment gateway-nya ke luar negeri dulu, walaupun nanti untuk pembayaran yang ada di dalam negeri. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan GPN, kartu GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Saya mungkin agak lupa ya di tahun berapa GPN ini ada, ya sekitar di tahun 2019. Saya juga baru akhirnya memiliki kartu GPN.
gerbang pembayaran nasional. Namun di sini ada yang perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwa fasilitas GPN itu biasanya tidak terlalu direkomendasikan oleh bankers yang memberikan financial service. Jadi GPN dibuat tidak lebih menarik, dijelaskan secara tidak lebih menarik daripada Mastercard. Misalnya ini dengan kelas yang agak di bawah gold, di bawah silver, ya tentu ya ini lebih murah. Dan juga dikatakan kartu GPN ini tidak bisa digunakan untuk pembayaran ke luar negeri, dan juga tidak bisa digunakan ketika di luar negeri, yang mana memang itu benar sekali ya. Kalau kita ke luar negeri tidak bisa kita gunakan. Nah terus kita berpikir urgensi ya. Rasio dari masyarakat Indonesia yang memiliki rekening di bank dengan masyarakat yang memiliki rekening di bank kemudian keluar negeri itu berapa sih? Berapa persen? Sehingga dikatakan ini tidak terlalu menarik karena nggak bisa untuk keluar negeri. Presentasenya ini apakah cukup besar, apakah cukup kecil? Menurut perkiraan saya sih tidak lebih dari 50% tentunya, atau pasti lebih banyak yang tidak digunakan untuk keluar negeri, sehingga tidak ada gunanya juga kalau harus punya Mastercard, kecuali yang ingin menggunakan pembayaran atau yang menjalankan usaha ekspor impor atau apa, mungkin akan digunakan itu Mastercard. Nah dari gerbang pembayaran nasional ini ternyata cukup sukses ya, banyak yang menggunakan pastinya. Kemudian dikembangkan lagi menjadi lebih fleksibel, lebih cepat, lebih praktis, yaitu QRIS. Jadi QRIS ini juga treatmentnya hampir sama dengan GPN, bahwa ini transaksi dana yang ditransaksikan akan dikelola oleh Bank Indonesia. Hanya bedanya ini menggunakan QR code, tidak menggunakan kartu, jadi menggunakan aplikasi mobile banking atau e-wallet. Sehingga di situ banyak sekali masyarakat Indonesia, dan sekarang bisa dikatakan mayoritas menggunakan QRIS. Ternyata setelah berjalannya QRIS ini, panas banget. Mastercard mulai merasakan dampaknya dan mulai khawatir karena tidak bisa mengetahui data transaksi dan tidak bisa mengakomodasi transaksi dari masyarakat Indonesia seperti dulu. Ada penurunan dari range pengelolaannya, hingga setali tiga uang dengan kebijakan Donald Trump yang membuat kegaduhan, kebijakan tarif ini juga disampaikan setelah kebijakan tarif di seluruh negara yang bekerja sama dengan Amerika termasuk Indonesia. Ini juga disampaikan tentang bahwa QRIS itu sangat mengganggu kinerja Mastercard ya, karena memang Mastercard berasal dari perusahaan dari Amerika. Jadi Mastercard itu adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan tapi dari Amerika. Begitu juga dengan Visa. Sehingga di sini masyarakat Indonesia yang sudah mulai nyaman dengan QRIS diminta untuk kembali ke Mastercard. Ada masyarakat yang tahu, ya, yang tahu terus memilih sikap untuk tidak mau menggunakan Mastercard lagi, karena untuk mendukung kedaulatan
transaksi di Indonesia, yang mana itu bagus sekali. Ada pula yang tidak tahu. Loh, bedanya apa? Memang kenapa? Kenapa Mastercard versus QRIS? Nah, inilah literasi keuangan. Ya, kalau nggak tahu bagaimana lagi dong? Karena memang urgensinya belum sampai ke situ. Nah, urgensinya ya. Kalau upaya Mastercard itu berhasil, masyarakat tidak kembali menggunakan QRIS, berarti kedaulatan transaksi yang sudah diupayakan ya terancam hilang. Pengelolaan transaksi yang nilainya pasti besar sekali dari seluruh masyarakat Indonesia, potensi tersebut akan hilang. Ingat bahwa diskusi saya dengan rekan saya, pengelolaan tersebut itu bisa menghasilkan margin dari kurs mata uang Indonesia ke mata uang asing. Jadi ada margin yang masuk, ada benefit yang bisa diberikan kepada pemerintah Indonesia. Ya, terlepas bagaimana nanti pengelolaannya, apakah transparan atau tidak, ini memang tidak bisa 100% kita percaya begitu saja. Kita kan selalu mengontrol kinerja pemerintah ya. Jadi ini tetap kita kontrol lah. Tapi kalau misalkan sudah berada di tangan Mastercard, gimana cara kita ngontrolnya? Itu lebih susah lagi, karena kita berurusan dengan pihak asing. Jadi QRIS versus Mastercard, hal itu terjadi karena adanya kekhawatiran dari pihak Amerika, negara asal perusahaan Mastercard, akan penurunan jumlah transaksi yang mereka terima, dan itu akan sangat berpotensi. Dari mana nih? Dari Sekre. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Dan itu sangat mengurangi kinerja atau performa Amerika Serikat dalam hal mengakomodasi transaksi dari negara Indonesia yang merupakan big market financial service di Amerika. Demikian itu penjelasannya. Mari kita diskusi, semoga bisa dijadikan bahan diskusi yang menarik, dan juga kita termotivasi untuk meningkatkan literasi keuangan tentang itu. Keep learning, keep following.